Baik, kembali lagi bersama saya di channel Tetrik. Kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana instalasi Windows XP ataupun Windows 7 di aplikasi yang namanya VMware Workstation. Oke, sebelumnya saya akan coba menginformasikan ke teman-teman. Sebelumnya mohon dibantu subscribe, dibantu like, share, dan juga komen bila ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Oke, selanjutnya sebelum teman-teman mendapatkan aplikasinya ini, saya akan coba beritahukan triknya. Di sini teman-teman boleh cari di website namanya iGet untuk PC. Teman boleh nanti masukkan di komputer teman-teman websitenya. Di sini kita akan coba cari yang namanya VMware. Oke. Nah, di sini sudah ada banyak pilihan loh teman-teman. Di sini ada yang sudah versi 15. Sementara saya punya masih versi jadul, tapi tak apalah. Untuk kali ini saya cuma berikan sumbernya di mana. Jadi teman-teman boleh cari nanti di komputernya, di internet. Ini teman-teman sebelumnya harus menginstalasi dulu aplikasinya ini agar teman-teman bisa mencoba melakukan instalasi Windows 7 atau Windows apapun itu di aplikasi tersebut. Nah, jadi ini nama websitenya. Jadi teman-teman boleh lihat nanti di sini ada tombol download. Setelah itu teman-teman boleh install. Oke, kita akan kembali ke aplikasi. Baik, sini sudah kosong ya teman-teman, tidak ada virtual sama sekali. Jadi pada video sebelumnya saya sudah mendemonstrasikan bahwasanya ada Windows di dalam Windows dengan menggunakan media ini teman-teman. Sebelumnya sudah saya hapus. Jadi untuk sementara saya akan coba menjalankan instalasi yang baru ya. Di sini ada tahap-tahapnya teman-teman. Teman-teman boleh perhatikan. Di sini ada 3 pilihan. Yang pertama adalah new virtual, yang kedua adalah new team, yang ketiga open yang sudah dibuat virtual sebelumnya. Jadi pengertiannya di sini new virtual machine ini adalah virtual single namanya. Yang new team ini boleh dari lebih dari 1 virtual ataupun namanya new team. Jadi yang kita pilih sekarang ini adalah new virtual machine. Selanjutnya di sini ada 2 pilihan. Yang pertama adalah typical, yang kedua adalah custom. Untuk bagi pemula langsung aja kita pilih tipikal. Biasanya untuk yang sudah pro akan menentukan pilihannya pada custom. Oke, next. Selanjutnya ada instruksi install from, boleh dari kaset, boleh dari filenya langsung atau file ISO-nya. Saya akan coba masukkan ISO-nya. Nah, di sini saya ada memiliki beberapa OS ataupun Windows. Saya punya Windows XP, ada Windows 7, ada Windows 8, ada juga Mikrotik. Kali ini saya akan coba install Windows XP. Windows XP profesional 64 bit. Oke, open. Oke, kita langsung pilih aja next. Lalu kita masukkan serial numbernya. Oke, di sini sudah tertera ya teman-teman. Saya akan coba masukkan. Oke, kita masukin username-nya. Passwordnya kita kosongkan aja sementara. Ini biasanya dipakai untuk login nantinya. Kita pilih next. Oke, virtual name-nya Windows XP, kita langsung pilih next. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan, ini merupakan standar dari Windows yang sudah dipilih ya teman-teman. Aplikasi VMware langsung memberikan 16, tapi kita juga boleh berikan variasi. Misalkan kita pilih 20 juga boleh, tapi itu tergantung daripada free size harddisk yang kita miliki. Jadi diusahakan untuk teman-teman sebelum menginstal diperhatikan dulu free-nya berapa lagi.
Di sini saya punya 104, jadi masih bisa. Jadi usahakan kalau bisa free-nya masih banyak ya, karena nanti kita bukan hanya instalasi Windows XP, mungkin nanti kedepannya juga ada Windows 7, Windows 8, ataupun yang lain-lain. Sementara kita pilih aja dulu yang tadi standarnya 16 ya. Nah di sini kita abaikan aja, yang ini kita perlu rubah nggak apa-apa. Lalu kita pilih next. Oke, di sini kita boleh juga customize hardware. Kita bisa melakukan customize ya. Nah ini untuk standarnya teman-teman. Memori bisa kita setting sampai ini batasnya ada warna biru ya. Lewat dari warna biru tidak boleh, dia akan jadi lambat. Kita pilih aja standarnya warna hijau 1024. Windows XP kita bikin 1024 itu sudah standar. Nanti untuk Windows 7 kita akan pilih 2048 ataupun kelipatannya, tapi tidak boleh melewati warna biru. Selanjutnya next. Untuk kaset kita konekkan, floppy kita abaikan aja, tidak perlu kita aktifkan. Ke network kita aktifkan, USB kita aktifkan, enable, oke. Sound cardnya juga kita aktifkan. Displaynya, nah di sini kita perlu rubah teman-teman. Nanti ketika hasil akhirnya sudah selesai, dia akan menentukan resolusi sendiri berdasarkan settingan yang kita sudah setting. Settingan kita akan buat di posisi 1280 kali 1024. Oke. Prosesornya kita butuh satu aja ya, nggak perlu dua. Tetapi untuk Windows 7 nanti mungkin harus memilih dua ya, karena dia akan lambat nanti jika menggunakan satu. Oke, selanjutnya kita oke kan, lalu kita finishkan. Nah seperti ini hasilnya teman-teman. Ini merupakan tahap pertamanya ya, setelah kita membuat project virtualnya ya. Lalu di sini kita akan lanjutkan jalankan power on this virtual machine. Di sini ada pesan, kita abaikan aja, oke kan. Oke, dia sudah mulai tampil. Ini merupakan tampilan instalasi ya, hampir sama dengan instalasi pada umumnya ya. Tapi mungkin ada perbedaan di sini teman-teman. Di sini tidak melakukan partisi sementara lagi, seperti pada umumnya kita harus melakukan partisi ya. Di aplikasi ini, di media firmware ini, dia akan menjalankan terus sampai selesai, tidak memerlukan instruksi. Sementara pada umumnya banyak instruksi yang harus kita jalankan. Nah ini sudah langsung masuk setup ya. Seharusnya sebelumnya kita sudah partisi, tapi di sini tidak perlu teman-teman. Proses instalasinya ini tidak memerlukan banyak waktu sih teman-teman, dibanding pada umumnya ya. Pada umumnya membutuhkan waktu bahkan sampai 2 jam ataupun paling cepat 1 jam ya, tergantung spek komputernya ya. Di sini mungkin hanya beberapa menit karena tidak memerlukan yang namanya instruksi seperti pada umumnya. Oke, sudah selesai. Masih melakukan checking. Oke, dia akan melakukan pengkopian.
Oke, sudah masuk. Ini sebenarnya masih ada tahap selanjutnya nih teman-teman. Padahal untuk proses pengkopiannya sebenarnya membutuhkan waktu cukup lama juga, tapi ini cepat ya. Oke, dia masuk tahap selanjutnya, installing Windows. Di sini tertera 39 menit. Nanti akan saya percepat aja teman-teman. Oke, 3 menit lagi. Satu menit lagi. Oke, sudah mau selesai. Oke, akhirnya selesai juga. Jadi intinya isi file saya tidak ada yang korup ya teman-teman. Dengan aplikasi ini kita juga bisa memastikan apakah ISO file kita yang punya itu benar-benar tidak ada masalah ya. Jadi sebelumnya oke, sudah restart. Karena banyak pengalaman pada saat menginstalasi Windows secara umumnya itu kadang ada masalah di tengah jalan, kadang ada yang crash, kadang ada yang korup filenya. Jadi dengan aplikasi ini kita pastiin dulu kasetnya ataupun file isunya tidak ada yang korup sama sekali. Jadi sebelum menginstalasinya kita bisa tahu, bisa aman. Oke, sudah selesai, dia akan masuk tampilan Windows XP. Jadi waktu instalasinya tidak cukup lama ya. Oke, sudah selesai. Nah, seperti ini dia teman-teman. Selesai instalasi, dia seperti pada umumnya Windows XP yang kita punya. Tetapi pada kenyataannya sebenarnya sudah ada Windows. Kita coba minimize. Nah, sini sudah ada Windows XP, sementara yang saya punya sebenarnya adalah Windows 7. Jadi kalau teman-teman ada kerinduan untuk flashback kembali ke Windows XP, tidak perlu menginstalasi di komputer lain, cukup di komputer yang sama dengan menggunakan aplikasi yang namanya VMware Workstation. Nah, ini merupakan bagian dari aplikasi VMware Tools. Ini biasanya setelah selesai install biasanya langsung datang. Ini kita biarkan aja dulu jalan karena ini merupakan bagian dari aplikasi VMware ini.
Jadi seperti ini tampilannya. Jadi demikian teman-teman, untuk yang pemula mungkin boleh dipraktekkan di rumahnya, nggak perlu harus menggunakan 2 komputer, cukup 1 komputer. Bahannya boleh dicari dari internet seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Teman-teman boleh download yang versi terbaru atau mungkin yang versi kebawahnya biar gak terlalu berat, menyesuaikan spek dari komputer teman. Oke, demikian dari video yang sudah saya jalankan. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bagi yang pemula bisa bermanfaat dan bisa pelajarinya secara perlahan-lahan. Oke, kita anggap ini sudah selesai ya. Oke, demikian dari saya, sekian dan terima kasih.